Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Devanisa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1E. Di sini saya akan mereview buku dari karya Putri Syawal yang berjudul Jangan Mengeluh, Jadilah Tangguh. Dengan adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Nurhana Widiawati, MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Laksana pada tahun 2017. Buku ini adalah buku motivasi pengembangan diri agar kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan dengan apa yang kita jalani. Lalu, buku ini memiliki 192 halaman dengan panjang 20 cm dan dengan lebar 14 cm. Dan buku ini dijual dengan harga 42.000 dengan ISBN di sini. Alasan saya memilih buku Jangan Mengeluh Jadilah Tangguh untuk direview ini adalah karena saya itu merasa sangat relate banget ya dengan kehidupan saya. Apalagi semenjak saya baru masuk di dunia perkuliahan, semenjak saya menjadi mahasiswa baru, saya merasa saya sulit beradaptasi dengan pembelajaran dan perkuliahan yang rasanya itu seperti berat banget. Dengan melihat sinopsis dari bukunya saja, saya sudah merasa, oh ini relate banget karena saya semenjak jadi mahasiswa baru itu saya sering mengeluh gitu dan kurang banget bersyukurnya gitu. Jadi saya memilih buku itu karena ini cocok banget untuk saya yang sering mengeluh gitu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan sinopsis dari buku Jangan Mengeluh Jadilah Tangguh ini. Saya bacakan sinopsisnya, yaitu tahukah Anda bahwa sifat mengeluh sebenarnya adalah buah dari ketamakan dan kerakusan manusia. Mengeluh adalah lawan dari rasa syukur. Anda akan selalu merasa kurang dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terkadang Anda yang bekerja secara freelance memandang pekerjaan kantoran itu lebih menggiurkan. Sementara pekerja kantoran justru memandang freelancer yang lebih enak sehingga tiada hari tanpa mengeluh. Padahal di luar sana banyak ribuan orang, bahkan jutaan itu mendambakan pekerjaan Anda saat ini. Ironis bukan? Inilah bacaan wajib agar Anda selalu bersyukur dalam bekerja. Objek kajian dikhususkan bagi pekerjaan yang sama, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu pekerjaan kantoran dan freelance. Penulis juga menyajikan sejumlah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing profesi tersebut. Selain itu, ada pula sejumlah tips khusus agar Anda itu mensyukuri pekerjaan Anda saat ini. Selamat membaca dan stop mengeluh sekarang juga. Sekian. Tapi sebelumnya kalian sering ngeluh gak sih? Kayak dikit-dikit kalian tuh ngerasa capek, dikit-dikit kalian tuh ngerasa jadi beban, apalagi beban orang tua kan. Tapi terkadang kita tuh gak ngerasa kalau kita tuh lagi melakukan hal yang ngeluh gitu, yang bersifat ngeluh gitu. Kadang mungkin karena keseringan kita ngeluh dan karena kita kurang bersyukur, jadi ngerasa hal-hal yang itu tuh padahal ngeluh tapi kita tuh ngerasanya gak ngeluh gitu. Kalian harus tahu ya, pengertian dari mengeluh itu apa. Mengeluh adalah sifat tidak puas dengan kenyataan yang ada. Di dalam buku ini mengajarkan kita untuk tidak mengeluh. Meskipun sebenarnya mengeluh itu kodratnya manusia, tetapi dengan kita mengeluh itu malah memperberat masalah kita. Kenapa bisa memperberat? Karena kita tuh terus memikirkan masalah ada di otak kita dengan mengeluh gitu. Pastinya kan waktu kita terbuang sia-sia dan malah memperberat masalah. Seharusnya kita pakai waktu kita itu untuk menyelesaikan masalah dan tidak membuang waktu dan menambah-nambah dan memperberat masalah itu dengan mengeluh. Kayak mengeluh kan malah membuat kayak semakin berat permasalahan yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi itu. Jadi lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dengan tidak mengeluh. Jangan mengeluh ya guys. Saya merekomendasikan buku Jangan Mengeluh Jadilah Tangguh ini untuk kalian baca karena di dalam buku ini membahas jelas tentang mengeluh itu apa sih, lalu seperti apa saja masalah yang timbul jika kita terus-terusan mengeluh, lalu apa saja yang dikeluhkan individu dalam pekerjaan. Lalu di sini juga membahas tentang tips apa aja sih agar kita tidak mengeluh dengan melihat dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Lalu yang keren dari buku Jangan Mengeluh Jadilah Tangguh ini, buku ini menjelaskan ibu rumah tangga versus wanita karir yang cocok banget kan buat kita bagi para perempuan yang akan mungkin mengalami dilema ini, memilih ibu rumah tangga atau wanita karir. Tapi kalian bisa coba pahami dengan baik-baik apa kelebihan dan kekurangannya.
Lalu apa saja yang akan kita lakukan jika kita sedang di situasi ini dengan kita baca atau mempelajarinya mulai dari sekarang, pasti kita tidak akan merasakan dilemanya karena kita pasti sudah akan memilih dari sekarang apa yang baik untuk kita. Buku ini juga sangat cocok untuk kita yang masih bingung dalam memilih kerja kantoran atau freelance karena kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu udah terdapat di dalam buku ini. Jadi buku ini tuh membahas tentang kelebihan dan kekurangan jika kita memilih freelance atau pekerjaan kantoran seperti itu. Tadi sudah banyak sekali ya kelebihan dari buku ini. Sekarang kekurangannya. Menurut saya di sini terdapat gaya penulisannya itu berulang. Pesan-pesan yang ada di sini itu seperti berulang gitu. Jadi membuat kurangnya daya tarik pembaca dalam membaca buku ini. Lalu juga di dalam buku ini tuh akan tetap bagus ya di covernya ini jika diganti oleh wanita, bukan hanya pria saja karena di sini hanya pria saja. Itu. Lalu quotes yang saya suka dari buku Jangan Mengeluh Jadilah Tangguh ini adalah mengeluh adalah lawan dari rasa syukur. Dengan berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, kita membuka pintu menuju kebahagiaan dan kesuksesan.